Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan ilmu dengan tema orang yang telah wusul kepada Allah tidak bisa dipengaruhi oleh huruf. Yang mana tema ini akan saya berikan gambaran tentang kisah nyata salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur ketika menjalani kehidupannya sehari-hari, yang mana kisah tersebut berkorelasi, ada hikmahnya berkaitan dengan tema yang saya angkat kali ini. Wusul atau sampai kepada Allah disebutkan di dalam kitab Al-Hikam milik seorang wali Allah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa wusul atau sampai kepada Allah itu adalah orang yang mengenal Allah dari Allah itu sendiri karena sudah berhasil menguasai hawa nafsunya, berhasil lolos ujian, yang mana lolos ujiannya itu dari penilaian Allah telah berhasil menghilangkan sikap-sikap tercela dalam diri manusia itu sendiri, sehingga hijab yang menutupi seseorang itu mengenal atau tidaknya kepada Allah itu akhirnya Allah angkat. Itu makna wusul atau sampai kepada Allah. Jadi kalau misalkan seseorang yang sudah mengenal Allah dari Allah itu sendiri bukan karena katanya, maka tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi oleh orang tersebut yang berkaitan dengan Allah, apalagi dengan huruf-huruf dan rangkaian huruf. Karena Allah berseru kepada hambanya yang disebutkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik seorang wali yang juga memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah berseru kepada hambanya yang disebutkan di dalam kitab itu, huruf itu sifatnya lemah, tidak berkesanggupan untuk memberitakan tentang dirinya, apalagi memberitakan tentangku. Maksudnya huruf itu tidak bisa berkata-kata, tidak bisa menjelaskan, baik itu menjelaskan tentang diri huruf itu sendiri, apalagi memberitakan atau menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Karena huruf itu sendiri adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak punya daya upaya, melainkan dengan izin Allah huruf itu bisa dipahami manusia. Baik, kisah nyata yang saya akan ceritakan berkorelasi dengan tema yang saya angkat. Sebutlah Fulan namanya, salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Fulan itu bukan nama yang sebenarnya. Jadi Fulan ini ketika berjalan-jalan bersama keluarganya menuju ke sebuah mall, pasar modern, dengan mengendarai gokar, kendaraan roda 4, kendaraan online. Otomatis yang namanya gokar itu biasanya memakai perangkat bantuan yang namanya Gmap atau Google Map, yang artinya peta Google. Diarahkan oleh aplikasi tersebut kalau misalkan supirnya itu tidak paham kepada arah yang dituju. Akhirnya supir itu menggunakan alat bantu Gmap tersebut. Nah, ketika dalam perjalanan menuju sebuah mall yang akan dituju oleh keluarga si Fulan,
ternyata supir itu menunjukkan bahwa Gmap itu mengarahkan ke arah yang lebih jauh jalannya. Nah, akhirnya Fulan karena sudah pernah sampai ke mall tersebut, mengetahui jalan yang lebih dekat kepada mall itu, sehingga Fulan tidak mengikuti arahan dari Gmap atau peta Google itu. Akhirnya sopir itu dianjurkan oleh Fulan mengikuti petunjuknya agar lebih cepat sampai kepada mall tersebut. Nah, dalam kejadian itu Fulan langsung mengambil hikmahnya bahwa ini berkaitan dengan orang yang wusul kepada Allah. Kalau misalkan Fulan itu mengenal langsung, sudah pernah sampai kepada mall tersebut, sudah mengetahui jalurnya, sudah berjalan ke sana, sudah beberapa kali, sudah hafal. Jadi tidak mungkin lagi dipengaruhi oleh informasi-informasi berhuruf yang akan menyesatkan Fulan keluar jalur dari mall tersebut atau pencapaian yang lebih cepat kepada mall tersebut. Nah, mengetahui informasi nama jalan menuju mall itu adalah gambaran perwakilan dari mengetahui ilmu syariat. Ketika orang itu mengenal Allah secara umum, secara global, orang tersebut mengenalnya lewat tekstual Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduannya. Seperti apa Allah itu? Karakternya, asmanya, perbuatannya. Kemudian ketika Fulan itu setelah mengetahui alamat mall itu, lanjut kepada perjalanan, melakukan amal. Itu adalah gambaran perwakilan dari bertarekat. Tarekat itu adalah tata cara pengamalan ilmu syariat. Walaupun tarekat itu bermacam-macam, intinya menuju satu jalan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam perjalanan menuju mall tersebut, Fulan merasakan, oh seperti ini jalur ini. Nah, itu ibarat zauknya, rasa. Jadi orang yang sudah bersyariat, memahami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, lanjut bertarekat, mengamalkannya sesuai panduan Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya dapatlah hakikat seperti yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katakan, lakukanlah hukum-hukum Allah maka akan diberikan hakikat. Hakikat itu adalah kebenaran hakiki. Hilangnya kesyirikan, hilangnya berpendapat dengan persangkaan, dengan duga-duga. Orang yang bertarekat akhirnya menuju hakikat itu mendapat kebenaran hakiki, layaknya Fulan ketika sudah menuju mall tersebut sesuai alamatnya, maka sampai ke sana. Hakikatnya Fulan itu tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan mall tersebut. Jalurnya sesuai petunjuk, sesuai alamat, dan bertarekatnya dia, beramalnya dia, menujunya mall dia sesuai arahan. Akhirnya mencapai kedudukan layaknya orang berhakikat. Dia punya rasa bagaimana setelah bersyariat, setelah mengetahui informasi secara tekstual, kemudian dilanjutkan berjalan menuju mall itu, sampailah kepada tujuan, yaitu sudah mengenal sendiri mall yang dituju itu ternyata di sini. Orang berspiritual juga sama. Gambarannya begitu. Karena Allah sudah menyebutkan di dalam kitabnya wali bahwa ilmu itu serambi makrifat. Jadi orang menuju makom makrifat atau mengenal kepada Allah harus berilmu dulu. Yang mana ilmu itu maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan tersesat selamanya, ya, selama berpegang teguh kepada Kitabullah dan As-Sunnah. Nah, kalau misalkan sudah benar pelaksanaannya, maka dia pasti mengenal Allah dari Allah itu sendiri, seperti yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katakan, yang mana itu bukti dari firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 86, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Dan Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 tentang ilmu laduni yang diberikan kepada para kekasih Allah, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, kalau sudah begitu kejadiannya, tidak mungkin lagi terpengaruh oleh huruf-huruf. Semoga bermanfaat.